Puji Tuhan teman-teman semua, selamat datang di Ibadah GKD Jakarta ya. Bersyukur kita sudah menikmati pujian dan penyembahan, kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan membangkitkan teman-teman semua. Teman-teman semua akan mengalami kedahsyatan Tuhan lewat firman Tuhan yang dinyatakan. Teman-teman semua, saya berikan tema firman Tuhan ini adalah I will not bow, bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya saya tidak akan tunduk ya kepada dunia ini. Saya percaya sekali Tuhan itu sudah memimpin teman-teman sampai saat ini itu dengan suatu tujuan yang luar biasa. You are the leader of this world, kata Tuhan ya. Firman Tuhan katakan bahwa engkau akan diangkat di atas segala bangsa. Set you high above all nation of the earth. Jadi bukan cuma di Indonesia, all the earth ya, set you high above all nation of the earth. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di bangsa-bangsa. Teman-teman ada di dunia ini bukan untuk ditaklukkan oleh dunia ini, tapi justru teman-teman diminta untuk menaklukkan dunia ini. Sekali lagi teman-teman, firman Tuhan katakan, engkau akan diangkat di atas segala bangsa. You will not bow. Tidak sekalipun engkau akan tunduk pada dunia ini, tapi engkau akan menundukkan dunia ini. Engkau mungkin pernah jatuh, engkau mungkin pernah gagal, tapi percayalah engkau tidak akan pernah ditundukkan oleh dunia ini. Teman-teman semua, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah anak-anak muda seusia teman-teman yang pernah ingin ditundukkan oleh dunia ini. Daniel 3 ayat 14-15 dikatakan, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan ini? Sekarang jika kamu bersedia dan kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini cerita tentang waktu itu Nebukadnezar membangun sebuah patung dengan ketinggian 30 meter. Bayangkan teman-teman semua, 30 meter. Jadi kalau saya kira-kira 1,6 meter, ya 20 kali ya, saya dilipat ke atas, itulah ketinggian dari patung tersebut ya, sekitar 30 meter. Dan Sadrak, Mesak, Abednego atau semua orang di bawah pemerintahan Nebukadnezar harus menyembah patung tersebut. Tidak terkecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi kalau mereka tidak mau menyembah, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. You have to bow, kata Nebukadnezar. You have to bow to this God. Kalau tidak, ketahuilah aku akan mencampakkan engkau ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku, kata Nebukadnezar. Tetapi teman-teman semua, mereka memutuskan untuk tidak bisa ditundukkan oleh kekuasaan. They refuse to bow. Mereka tidak punya kuasa, tapi mereka tidak mau tunduk. Mereka tidak mau tunduk pada kekuasaan yang menyuruh mereka untuk melakukan hal yang salah. Bahkan mungkin kekuasaan yang punya power untuk membunuh mereka, yang punya power untuk memasukkan mereka ke dalam perapian, tetapi mereka menolak untuk menundukkan diri kepada patung tersebut. Teman-teman semua, kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego bahwa kita tidak bisa ditundukkan. We will not bow oleh kekuasaan yang mungkin ingin kita melakukan hal yang jahat. 2 minggu yang lalu kita mendengarkan kesaksian dari Kak Ivana, di mana dia tidak mau mengikuti anjuran dari gurunya untuk melakukan kecurangan di dalam ujiannya. Luar biasa, dia sangat berani. Mungkin pada saat itu, ya dia tidak lulus. Kelihatannya bodoh mungkin ya seperti itu. Tapi hari ini dia bisa berkata kepada iblis, I will not bow. Dan sayalah pemenangnya. I am the winner. Hari ini Kak Ivana bisa bilang bahwa dia memenangkan pertarungan itu. Jadi teman-teman semua, kita tidak perlu tunduk kepada kekuasaan yang meminta kita melakukan hal yang salah. Ada seorang anak juga yang tidak mau ditundukkan oleh besarnya kuasa.
namanya Miriam. Teman-teman semua pernah dengar mungkin cerita tentang Musa yang dibuang ke Sungai Nil karena pada saat itu Fir'aun memerintahkan untuk semua bayi laki-laki yang lahir dibuang ke Sungai Nil. Ibunya sudah mencoba menyembunyikan selama 3 bulan, tapi dia tidak mampu lagi menyembunyikan. Saat Musa dihanyutkan, puji Tuhan, putri Fir'aun oleh karena rencana Tuhan menemukan Musa. Lalu teman-teman tahu di sana ada Miriam yang berdiri, menanti, menunggu, ingin melihat apa yang terjadi pada Musa. Dia seorang anak kecil. Teman-teman tahu nggak Miriam itu usianya berapa? Memang nggak ada yang tahu sih. Tapi kira-kira dia antara 10 sampai 12 tahun. Masih SD. Kemungkinan masih SD. Tapi pada saat putri Fir'aun menemukan Musa di keranjang tersebut, Miriam langsung datang menghampiri putri Fir'aun. Dan dia katakan kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Luar biasa, teman-teman semua. Dia tahu putri Fir'aun punya kuasa yang luar biasa. Tapi dia tidak mau ditundukkan oleh kuasa tersebut. Dia dengan berani menghampiri putri Fir'aun dan menyatakan apa yang ada di dalam hatinya. Teman-teman semua, usia teman-teman boleh muda. Tapi teman-teman boleh menyampaikan pendapat. Boleh menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan di dalam hati teman-teman. Dan percayalah, teman-teman punya kuasa yang melebihi dari kuasa yang di dunia ini. Apa yang terjadi? Musa akhirnya berhasil diselamatkan. Dan suatu saat nanti, Musa menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Seperti Miriam, sekecil apapun teman-teman saat ini, teman-teman tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir ketika menyatakan pendapat teman-teman kepada orang-orang yang lebih berkuasa dari teman-teman. Yang bersama dengan teman-teman itu lebih kuat, lebih punya kuasa yang luar biasa. Tuhan penguasa semesta inilah yang bersama-sama dengan teman-teman. Teman-teman tidak pernah tahu sedahsyat apa Tuhan ingin memakai teman-teman semua. You will be high above all nation, kata Tuhan. Yang kedua, kita juga tidak akan tunduk pada keterbatasan. Dunia mungkin merendahkan orang yang memiliki keterbatasan, tetapi ingatlah Tuhan selalu mengangkat orang yang memiliki keterbatasan. Seorang anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan juga memutuskan untuk tidak tunduk pada keterbatasan. So, we will not bow pada keterbatasan. Kita tahu bahwa firman Tuhan katakan justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jangan sedih teman-teman akan keterbatasan teman-teman semua. Justru teman-teman harus bermegah karena keterbatasan itu. Karena lewat keterbatasan itu kuasa Tuhan didemonstrasikan. Kalau anak tadi punya cukup roti dan ikan untuk memberi makan 5.000 orang, tidak perlu Yesus ada di sana. Tidak akan pernah terjadi mujizat. Justru karena ada keterbatasan, maka mujizat Tuhan bisa dinyatakan. Teman-teman semua ingatlah, kalau teman-teman punya keterbatasan, jangan bersedih. Tetapi percayakan keterbatasan itu kepada Tuhan. Betapa berharganya kekurangan teman-teman. Betapa berharganya keterbatasan teman-teman. Kekurangan kita adalah kekuatan kita. Our weakness is our strength. Karena ketika kita lemah, kita bergantung kepada Tuhan, dan kekuatan Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Mungkin teman-teman pernah dengar penciptaan pesawat ya. Mungkin teman-teman juga tahu siapa sih yang menciptakan pesawat. Namanya Wright bersaudara, betul ya? Oliver dan Wilbur Wright. Tapi teman-teman tahu nggak? Bahwa ketika pesawat itu mau diciptakan, sebetulnya ada 2 pihak yang sedang berkompetisi. Di satu sisi adalah Oliver dan Wilbur Wright. Yang satu lagi adalah Samuel Langley. Bedanya, Oliver dan Wilbur ini adalah orang-orang yang tidak berkuliah. Mereka anak pendeta, teman-teman semua perlu tahu bahwa Oliver dan Wilbur Wright adalah anak-anak pendeta dari Church of United Brethren in Christ. Mereka tidak bersekolah sampai kuliah maksudnya. Tetapi Samuel Langley adalah seorang yang pintar luar biasa, yang sudah memberikan kontribusi yang besar
dan berarti untuk pekerjaannya di dunia astronomi. Dan Langley dibiayai oleh negara untuk membuat pesawat tersebut. Langley dengan dana besar dari pemerintah mulai membuat pesawat. Dan di tahun 1903, Langley dan teman-temannya, karena dia merekrut banyak orang dengan dana yang besar dari pemerintah, membuat pesawat yang ditembakkan oleh ketepel. 2 kali mereka mencoba menerbangkan pesawat dengan ketepel. Dua-duanya masuk ke dalam sungai dan berakhir dengan kegagalan. Teman-teman, Samuel Langley dengan seluruh kekuatan yang dia punya, dengan seluruh kepintaran yang dia punya, dengan seluruh dukungan pemerintah, dengan anak buah yang luar biasa yang dia pilih, ternyata tidak berhasil membuat sebuah pesawat. Tetapi 9 hari kemudian, setelah Samuel Langley mengalami kegagalan dalam pembuatan pesawat, di belahan bagian Amerika lainnya, Wilbur dan Oliver Wright berhasil menerbangkan pesawat selama 59 detik dan mencapai jarak sekitar 260 meter. Teman-teman semua, siapa yang dianggap menjadi pencipta pesawat, penemu pesawat? Oliver dan Wilbur Wright. Orang-orang yang dalam keterbatasannya mencoba membuat pesawat yang menjadi impian mereka. Mereka bermimpi ingin bisa terbang, dan akhirnya mereka membuat pesawat itu. Kita tahu pencipta pesawat adalah Oliver dan Wilbur Wright. Mereka membuat pesawat di dalam keterbatasan mereka. Jadi, teman-teman tidak perlu tunduk kepada keterbatasan teman-teman. Your weakness is your strength. Yang ketiga, kita juga tidak ditundukkan oleh ketakutan. Oh iya teman-teman, dari tadi kita bicara soal kita tidak akan tunduk. Yang pertama, tidak ditundukkan oleh kuasa yang ingin melakukan kita yang jahat. Contohnya adalah anak-anak. Miriam dan Kak Ivana. Kita juga tidak mau tunduk oleh keterbatasan kita. Contohnya adalah anak-anak juga. Seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga ini pun, Daud adalah seorang anak berumur 17 tahun yang tidak mau ditundukkan oleh ketakutan. Jadi, teman-teman semua, cerita ini adalah cerita tentang teman-teman semua. Tidak jauh dari umur teman-teman semua. Teman-teman semua jangan mau tunduk oleh ketakutan, jangan mau tunduk oleh kuasa yang ingin kita melakukan hal yang jahat, jangan mau tunduk oleh keterbatasan kita. Daud mengalahkan Goliat justru ketika semua orang ketakutan. Raja Saul dan tentaranya semuanya mengalami ketakutan. Tetapi Daud begitu berani. Teman-teman kira-kira tahu nggak kenapa Daud begitu berani? Saya pikir alasannya adalah karena Daud sudah diurapi menjadi raja. Pertarungan itu, saya yakin Daud berpikir, kalau enggak saya yang mati, maka Goliat yang mati. Tapi karena saya sudah diurapi jadi raja, nggak mungkin saya yang mati. Pasti Goliat yang mati. Karena itu Daud berani, bahkan berlari menghampiri Goliat dan menembakkan batu ke kepala Goliat. Teman-teman semua, jangan mau ditundukkan oleh ketakutan. Kita punya janji Tuhan yang besar buat kita semua, buat teman-teman semua. Teman-teman pegang janji Tuhan itu. Daud memegang janji Tuhan bahwa dia sudah diurapi menjadi raja. Suatu saat dia akan menjadi raja. Karena dia memegang janji itu, dia mengalahkan ketakutan yang ada di depannya. Teman-teman semua juga, saya percaya ada janji-janji Tuhan yang spesifik buat teman-teman semua. Ada firman-firman Tuhan yang spesifik buat teman-teman semua. Yang menyatakan bahwa Tuhan punya sesuatu yang dahsyat buat teman-teman semua. Peganglah itu dan kalahkanlah ketakutanmu. You will not bow down. Kita tidak akan tunduk kepada ketakutan yang iblis terus lancarkan kepada kita. Yang iblis terus gencar serang kepada kita. Kita tidak akan pernah takut. Karena Tuhan punya janji yang luar biasa dalam hidup kita. Nebukadnezar tidak mengenal siapa Allahnya Sedrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak tahu bahwa Allahnya mereka bisa melepaskan mereka dari perapian. Dunia ini memang tidak mengenal siapa Allah kita. Dunia meremehkan Allah kita.
Tapi teman-teman perlu sadari penuh bahwa Allah kita lah yang akan melepaskan kita dari semua masalah yang kita hadapi. We will not bow. Kita tidak akan tunduk pada apapun yang dunia ini tawarkan kepada kita. Kita tidak akan tunduk pada dosa yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Mungkin kita punya kegagalan di masa lalu atas suatu dosa. Tapi kegagalan itu tidak perlu membuat engkau untuk tunduk pada dosa itu. Engkau bisa bangkit bersama Tuhan, engkau bisa mengalahkan dosa itu. Engkau juga tidak akan ditaklukkan oleh berbagai macam hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Kau tidak akan ditaklukkan oleh PUBG ya. Engkau akan menaklukkan PUBG. Waktu-waktu bermainmu bisa engkau kendalikan. Bukannya engkau tidak boleh bermain PUBG, tapi engkau bisa mengendalikan permainan PUBG. Bukan engkau yang dikendalikan oleh PUBG. So you will not bow even to PUBG. Oke, sekarang teman-teman bisa ngomong sama teman-teman sendiri, sama diri teman-teman sendiri. Bilang, I will not bow. 1, 2, 3. I will not bow. Bilang juga sama teman sebelahnya. Yang mungkin ada teman sebelahnya. Bilang sama dia, you will not bow. 1, 2, 3. You will not bow. Jadi teman-teman tidak perlu tunduk kepada apa yang iblis tawarkan kepada teman-teman. Teman-teman hanya perlu tunduk kepada Allah yang begitu mengasihi teman-teman semua. Jadi kita harus percaya juga bahwa tangan dunia ini tidak cukup kuat untuk melawan tangan Tuhan kita. Tangan dunia ini tidak cukup mampu untuk mengalahkan tangan Tuhan kita yang memegang kita kuat-kuat. Tidak ada yang bisa mengambil kita dari tangan Bapa. You don't need to bow. Tangan Tuhan cukup kuat untuk memegangmu, untuk menjagamu, untuk mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Teman-teman semua, ingatlah selalu Tuhan punya rencana yang luar biasa buat teman-teman semua. Tuhan peduli pada masa depan teman-teman. Kenapa sih Tuhan harus bangkitin Lazarus? Kenapa sih Tuhan harus mengampuni perempuan yang berzina? Kenapa sih Tuhan harus membangkitkan anak perempuan yang berusia 12 tahun? Karena Tuhan melihat masa depan di dalam setiap mereka. Tuhan melihat masa depan di dalam setiap teman-teman. Tuhan melihat masa depan yang ajaib dan luar biasa di hadapan teman-teman. Teman-teman adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mau fokus pada apa yang teman-teman bisa lakukan di masa depan teman-teman. Tuhan dan iblis sama-sama tahu apa yang teman-teman bisa lakukan luar biasa di masa depan nanti. Tetapi bedanya, iblis berusaha menghancurkan semua mimpi teman-teman. Tapi Tuhan ingin mengangkat teman-teman. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin mencuri mimpi teman-teman. Dia ingin membunuh mimpi teman-teman. Dia ingin membinasakan teman-teman. Tapi teman-teman tidak perlu tunduk kepada iblis. Karena ada Tuhan, dikatakan Tuhan datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang luar biasa di mana teman-teman bisa menikmati semua yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup teman-teman semua. Teman-teman akan diangkat di atas segala bangsa. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami tidak akan tunduk kepada hal yang jahat. Kami tidak akan tunduk pada keterbatasan kami. Kami tidak akan tunduk pada ketakutan kami. Kami hanya akan tunduk kepada Allah kami yang hidup, yang ingin membawa kami kepada jalan kemenangan, yang Tuhan sudah siapkan untuk kami, yang Tuhan sudah janjikan untuk kami. Kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di masa depan kami. Kami adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Kami tidak mau ditundukkan oleh apapun juga, karena kami tahu ada Tuhan yang memegang kami dengan tangan yang kuat. Ada Tuhan yang akan membawa kami, mengangkat kami untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami akan diangkat di atas segala bangsa. Puji Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu. Kami akan menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami akan memberkati banyak orang. Kami akan menjadi pemimpin di bangsa ini. Dan kami akan menjadi pemimpin di bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman semua, saat ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita akan sama-sama berdoa, kita akan sama-sama menikmati perjamuan yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan teman-teman, kita akan menikmati perjamuan kudus. Teman-teman boleh ambil roti teman-teman semua.
Kita akan menikmati kebaikan Tuhan lewat apa yang sudah Dia lakukan 2000 tahun yang lalu buat kita. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari ambil cawan teman-teman semua. Firman Tuhan katakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Yesus yang sudah Dia curahkan buat kita 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan, kita sudah menerima darah Yesus dan tubuh Yesus. Kita percaya bahwa perjamuan ini membuat kita bisa bersatu dengan Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Dia tanpa ada batasan apapun. Kita diterima olehnya, kita dikasihi olehnya, dan kita akan menikmati segala kebaikan, segala berkat yang Tuhan sudah sediakan sejak Dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Puji Tuhan teman-teman semua, saya juga ingin mengundang teman-teman semua yang baru pertama kali mendengar firman Tuhan atau baru pertama kali mengikuti ibadah ini dan belum tahu apakah teman-teman bisa masuk ke dalam sorga nanti suatu saat ketika teman-teman dipanggil Tuhan, atau teman-teman ingin merasakan kebaikan Tuhan, teman-teman ingin merasakan kasih Tuhan, teman-teman ingin dekat dengan Tuhan, tetapi teman-teman merasa bahwa teman-teman jauh dari Tuhan, teman-teman merasa bahwa teman-teman itu penuh dosa, penuh kesalahan. Teman-teman, ada kabar baik buat teman-teman semua. Yesus sudah mati bahkan ketika teman-teman masih berdosa. Dia ingin mengampuni teman-teman, Dia ingin menyelamatkan teman-teman dari segala kuasa yang iblis punya yang ingin menghancurkan teman-teman semua. Dia juga ingin membawa teman-teman masuk ke dalam surga. Kalau teman-teman mau, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa, tapi saya ingin Tuhan, dekat dengan Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan apabila nanti saya dipanggil Tuhan, saya ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan saya, masuklah ke dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, saya percaya nama saya sudah tercantum di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacalah Alkitab teman-teman, kalau belum punya download aja di Play Store dan App Store. Juga teman-teman, saya undang terus untuk mengikuti ibadah GKD Jakarta di YouTube, channel YouTube GKD Jakarta ya. Oke, kita tutup ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Mari teman-teman semua kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, sukacita Tuhan yang melimpah-limpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran teman-teman semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, bila Anda tadi sudah mengikuti ibadah dan Anda